Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Dan maaf banget di video kali ini gue harus pegang mic-nya. Soalnya nggak tahu kalau mic-nya ditempel tuh suka suara kresek-kresek. Terus tadi beneran nggak ada suara. Padahal gue udah selesai rekaman. Sad. Ya udah nggak apa-apa, kita ulang lagi aja. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang dunia kedokteran di zaman dulu. Bayangin kalau kalian harus operasi tapi tanpa anestesi, tanpa obat bius. Kita beruntung karena kita nggak harus mengalami hal ini. Tapi pasien zaman dulu nggak punya pilihan lain karena anestesi belum ditemukan. Waktu itu di Eropa, kematian di meja operasi mencapai 25% atau 1 dari 4 pasien yang dioperasi pasti meninggal dunia. Beda ceritanya kalau yang mengoperasi adalah Dr. Robert Liston. Tingkat kematian pasien di tangan Robert hanya 10%, 1 dari 10 pasien. Sebenarnya rasio yang masih sangat mengerikan, rasionya jauh lebih baik daripada ahli bedah lain. Dr. Liston dikenal sebagai salah satu ahli bedah paling terkenal hingga saat ini. Tapi, enggak cuman karena kecepatannya, Dr. Robert Liston menjadi satu-satunya ahli bedah yang melakukan operasi dengan tingkat kematian 300%. Kok bisa? Inilah kisah Dr. Robert Liston yang diberi julukan The Fastest Knife in the West End. Welcome to Ruang Gelap. So, siapa itu Robert Liston? Robert lahir pada tanggal 28 Oktober 1794 di sebuah desa kecil di West Lothian, Skotlandia. Ibunya meninggal waktu Robert berusia 6 tahun, jadi dia diasuh oleh ayahnya sendirian. Ayahnya bernama Reverend Henry Liston. Bukan orang sembarangan. Ayahnya adalah menteri desa di Skotlandia dan juga penemu alat musik organa. Waktu Robert berusia 14 tahun, dia kuliah kedokteran di Universitas Edinburgh, usia 14 tahun. 2 tahun kemudian, dia diangkat menjadi anak murid salah satu ahli anatomi paling terkenal waktu itu, yang bernama John Barclay. Dan di umur Robert yang baru 22 tahun, dia ditunjuk sebagai kepala ahli bedah di Royal Infirmary London dan lanjut kuliah lagi di Royal College of Surgeons London untuk mempelajari ahli bedah lebih dalam. Ilmu bedah maksudnya. Robert juga menikah dengan putri seorang penjual wine yang sukses. Dan dalam menempuh karirnya inilah Robert menjadi terkenal. Waktu itu belum ada yang namanya anestesi atau obat bius. Dan ada 3 hal yang menyebabkan pasien operasi pada zaman itu seringkali meninggal dunia. Pertama, karena pasiennya lari di tengah operasi. Iya guys, karena pasiennya udah nggak sanggup menahan sakit, biasanya juga karena merasa sudah sangat kesakitan. Kedua, dokter bedah takut untuk melanjutkan operasi karena panik. Pasiennya teriak-teriak, darah yang keluar banyak, jadi dokternya nggak fokus, takut salah potong, jadi pasiennya didiemin aja dan akhirnya meninggal dunia. Ketiga, karena infeksi. Tapi waktu itu pengetahuan tentang infeksi belum diketahui. Belum ada yang namanya tindakan asepsis atau tindakan untuk mencegah mikroorganisme masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan infeksi. Jadi ilmunya yang belum ada, bukan karena disengaja. Apalagi waktu itu belum ada yang namanya transfusi darah. Kalau pasien kehilangan banyak darah, akibatnya bisa sangat fatal. Karena kondisi-kondisi ini, Robert yakin kunci utama kesuksesan operasi adalah kecepatan. Semakin cepat operasi dilakukan, semakin sedikit darah yang keluar, semakin sebentar pasien mengalami rasa sakit. Makanya, Robert berusaha melakukan operasinya secepat mungkin. Hal yang sebenarnya bagus, tapi berpengaruh terhadap akurasi. Waktu melakukan research, salah satu artikel mengatakan beberapa dokter sengaja menggunakan pakaian yang masih bersimbah darah, nanah, dan cairan pasien sebelumnya sengaja supaya memperlihatkan bahwa mereka memiliki pengalaman. Yang sebenarnya ini adalah praktek yang sangat salah karena beresiko menyebabkan infeksi. Nah, Robert adalah salah satu ahli bedah yang sejak dulu sudah menerapkan cuci tangan sebelum operasi dan menggunakan pakaian serta peralatan yang bersih sebelum melakukan operasi. Mungkin inilah yang membuat tingkat kematian pasien di tangan Robert juga berkurang. Seberapa cepat Robert dalam melakukan operasinya? Bayangin, Robert bisa mengamputasi kaki hanya dalam 5 menit. Bahkan pernah dalam 28 detik.
Karena kehebatan dan kecepatannya, Robert sering melakukan operasi di tempat terbuka. Maksudnya bukan outdoor, tapi di ruangan yang boleh ditonton oleh banyak orang. Kebanyakan yang nonton adalah murid kedokteran yang ingin melihat langsung kehebatan Robert. Bahkan mereka rela ngantri biar dapat posisi paling depan. Dan sebelum operasi, Robert akan mengacungkan pisaunya dan bilang, "Hitung waktunya tuan-tuan, hitung waktunya." Jadi para murid yang nonton langsung mengeluarkan jam, seolah-olah operasi ini adalah arena balapan. Meskipun memiliki tingkat kesuksesan yang jauh lebih tinggi daripada ahli bedah lain, enggak semua operasi yang dilakukan Robert berhasil. Malah rekor kematian di meja operasi yang paling tinggi dipegang oleh Robert. Suatu hari, Robert hendak melakukan amputasi kaki pada seorang pasien yang waktu itu sudah berbaring di meja operasinya. Seperti biasa, di dalam ruang operasi ada beberapa asisten dan juga orang-orang yang menonton proses operasi. Karena ingin memamerkan kecepatannya dan juga ingin mencetak rekor baru, Robert melakukan operasinya dengan sigap, cepat, dan bersemangat. Sampai-sampai Robert nggak sadar, waktu dia memotong kaki pasiennya, dia juga memotong jari tangan asistennya. Dan waktu mengayunkan pisaunya ke belakang, pisau ini menyentuh jas operasi yang dipakai salah satu penonton. Hasilnya, pasien amputasinya meninggal dunia karena infeksi, asistennya juga meninggal karena infeksi jari tangan yang terpotong, dan penonton yang jasnya kena pisau juga meninggal. Bukan karena dia luka, tapi karena shock. Saking kagetnya hampir ketusuk pisau, dia meninggal. Padahal nggak luka sama sekali. Inilah operasi dengan tingkat kematian paling tinggi, 300%. Satu yang dioperasi, 3 yang meninggal. Nah, insiden 3 kematian tadi bukan satu-satunya yang dicatat oleh sejarah. Ada satu lagi kasus operasi Dr. Robert yang melakukan operasinya terlalu cepat sampai-sampai pasiennya dapat bonus. Waktu itu, Robert sedang melakukan amputasi kaki. Lagi. Dan karena ingin memecahkan rekor, Robert seperti biasa melakukan operasinya dengan sangat cepat. Waktu memotong kaki pasien, enggak sengaja testis pasiennya juga kepotong. Gua nggak tahu gimana cara Robert tanggung jawab. Disunat bersih ceritanya. Ada satu cerita lagi juga. Suatu hari, Robert pernah datang ke rumah seseorang dan ada anak laki-laki di rumah itu yang punya benjolan di bagian lehernya. Robert kira benjolan ini tanda lahir. Robert langsung mengoperasi benjolan ini di rumah itu juga, pada saat itu juga. Tapi ternyata, waktu dioperasi, Robert baru sadar bahwa benjolan ini bukan tanda lahir, melainkan penyumbatan di pembuluh arteri. Karena aksi operasinya, anak kecil ini meninggal dunia. Meskipun memiliki catatan buruk, enggak bisa dipungkiri bahwa Robert adalah ahli bedah yang dihormati dan meninggalkan banyak peninggalan penting. Robert juga sangat peduli dengan pasiennya. Misalnya, mencuci tangan sebelum operasi, pakai pakaian bersih sebelum operasi. Dan Robert juga peduli dengan perasaan pasiennya sebelum melakukan operasi. Kalau pasiennya takut dan cemas, Robert akan menunda atau membatalkan operasi. Menurut Robert, perasaan pasien saat menjalankan operasi sangatlah penting. Harus dalam keadaan tenang, damai, dan juga tidak panik. Robert juga enggak takut untuk adu argumen dengan ahli bedah atau dokter lain yang menurutnya salah. Kalau misalnya ada pasien yang ditolak oleh dokter lain karena dianggap tidak bisa ditolong, Robert biasanya menampung para pasien ini untuk dia periksa, dan kalau Robert melihat kesempatan sembuh, dia yang akan melakukan operasi. Makanya, Robert agak tidak disukai oleh teman-teman sejawatnya karena dianggap sering menculik pasien. Gak cuman hebat dalam dunia kedokteran, Robert ternyata juga menuruni bakat ayahnya sebagai seorang penemu. Robert menciptakan teknik baru amputasi yang digunakan sampai sekarang. Robert juga menciptakan pisau operasi yang diberi nama Liston knife atau pisau Liston, yang sampai hari ini juga masih dipakai dan diperjualbelikan. Robert juga menciptakan alat forceps bulldog, yang lagi-lagi juga penting untuk dipakai saat operasi. Bukan ruang gelap namanya kalau tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan. Pada tahun 1827, Edinburgh dihantui oleh pembunuh berantai yang telah menewaskan 16 korban. Sorry, gue harus sedikit sensor karena regulasi YouTube. Pelakunya adalah dua pria yang bernama William Brooke dan William Hare. Terus apa hubungannya? Karena waktu itu Edinburgh menjadi pusat pembelajaran anatomi manusia di dunia, dibutuhkan banyak jenazah manusia untuk dipelajari. Tapi jumlah jenazah yang bisa dipakai untuk diteliti hanya sedikit, sehingga harga jual jenazah sangat-sangat mahal. Nah, dua pria jahat bernama William Hare dan William Brooke melihat kesempatan bisnis.
Mereka berdua dengan sengaja menghabisi 16 nyawa manusia untuk kemudian mereka jual. Salah satunya ke ahli bedah yang bernama Dr. Knox. Enggak cuman menghabisi nyawa manusia, kedua orang ini juga suka menggali kuburan secara ilegal. Nah, waktu Robert tahu Dr. Knox menggunakan jenazah ilegal, hasil pembunuhan dan juga penggalian ilegal, Robert langsung memarahi dan menerjang Dr. Knox sampai dia jatuh ke lantai. Lalu semua jenazah yang dicurigai ilegal langsung dikuburkan kembali atas perintah Robert. Pada tahun 1846, Robert mendengar cerita bahwa dokter gigi di Amerika yang bernama William Morton melakukan pencabutan gigi dengan menggunakan senyawa ether yang membuat pasiennya tidak merasakan sakit. Jadi, pada tanggal 21 Desember di tahun yang sama, Robert melakukan eksperimen. Sebelum operasi dijalankan, pasiennya disuruh untuk menghirup senyawa ether. Sang pasien langsung tak sadarkan diri. Dan begitu pasiennya bangun, pasiennya nanya, "Kapan saya akan dioperasi, dok?" Padahal operasinya sudah selesai. Yang berarti pasiennya sukses tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Semua orang langsung bersorak. Dan Dr. Robert Liston menjadi ahli bedah pertama yang melakukan operasi menggunakan anestesi. Sayangnya, setahun kemudian Robert Liston meninggal dunia karena pecah pembuluh darah di umurnya yang baru 53 tahun. Pemakamannya dihadiri lebih dari 500 orang, termasuk murid, teman sejawat, dan juga keluarga. Penghargaan Liston sampai hari ini juga masih ada dan selalu diberikan setiap tahunnya kepada murid bedah berbakat di University College Hospital. Dan itulah kisah Dr. Robert Liston, dokter tercepat yang berhasil menorehkan namanya dalam sejarah. Kalau dari cerita tadi, apa pendapat kalian tentang perjalanan Dr. Liston? Apakah kalian merasa kagum atau justru merasa perbuatannya ilegal karena mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia karena kecerobohannya? Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang gue mohon maaf, dan karena info kali ini menyangkut dunia kedokteran yang gue bukan ahlinya, semua link sumber ada di kolom komentar bawah. Kalau kalian ingin request cerita, kasus, konspirasi lain, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Atau kalian bisa email langsung ke misteriruanggelap@gmail.com. Kalian juga bisa follow kita di Instagram di sini dan juga TikTok di sini. Thank you so much untuk kalian yang udah mendukung Ruang Gelap atas semua komentar-komentar positif dan juga saran-sarannya dan juga dukungannya. Karena kalian, Ruang Gelap bisa upload setiap hari. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal, welcome to the club. And I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.